semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Sela Riviana, dan di video kali ini guys, ini adalah video ketiga aku yang membahas tentang perlengkapan baby. Tapi video kali ini tuh berbeda dengan video-video sebelumnya. Kenapa? Karena video sebelumnya aku Shopee haul plus review. Kalau di video ini aku bener-bener ngelis barang apa aja sih yang benar-benar dibutuhkan, dan ini tuh anti kalap dan anti mubazir guys. Karena aku udah benar-benar ngelis barang-barang yang paling dibutuhkan teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian semua yang new mom seperti aku, bisa banget ditonton ini, dan kalau bisa di screenshot karena nanti bakalan aku cantumkan di sini untuk gambar listnya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sebelum kalian lanjut menonton video aku minta tolong banget support selalu channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, jangan lupa juga di share ke sosial media kalian semua. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, untuk barang yang pertama, list yang pertama, di sini aku udah bagi beberapa kelompok ya guys. Untuk yang pertama itu adalah clothes atau pakaian. Terus yang kedua itu perlengkapan tidur. Yang ketiga perlengkapan mandi dan cuci. Dan yang keempat itu skincare, body care, daily, dan P3K. Yang kelima itu ada kebutuhan menyusui. Dan yang keenam itu ada kebutuhan ibu. Dan selanjutnya ada lain-lain guys. Jadi aku akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu clothes alias pakaian. Dan untuk yang pertama itu ada setelan pendek, setelan tanpa lengan, setelan panjang newborn. Kalau setelan itu berarti baju sama celana gitu ya guys. Nah di sini aku tidak beli baru teman-teman, karena aku udah punya, itu tuh punyanya ponakan aku. Jadi ini tuh bekas dari newborn ponakan aku dan masih bagus-bagus gitu. Daripada aku beli, aku pakai ini aja guys, karena bayi newborn itu gedenya cepet banget. Dan untuk pakaian ND juga itu, untuk pakaian newborn itu sangat teramat singkat banget dipakainya. Jadi kalau misalkan kalian punya, kalian gak usah beli untuk menghemat budget kalian, dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya seperti itu. Ini juga aku tidak beli karena ini aku udah dapat lungsuran gitu guys. Nah untuk baju newbornnya, yang pertama itu kalian harus siapkan baju yang lengannya pendek seperti ini guys. Nah pendek seperti ini ya. Terus kemudian satu set dengan celananya. Ini kalian gak usah beli banyak-banyak, 3 atau 5 itu udah cukup banget teman-teman. Di Shopee juga harganya murah guys ya. Nah untuk selanjutnya kalian bisa beli setelan yang tanpa lengan seperti ini guys. Ini tanpa lengan ya, singlet guys. Nah untuk celananya sendiri seperti ini, celana kacamata kalau aku bilang. Nah untuk setelan yang selanjutnya kalian membutuhkan setelan yang lengannya panjang seperti ini teman-teman. Terus celananya juga panjang, ini tuh untuk di malam hari gitu, untuk bayi pada saat tidur. Jadi kalian sangat teramat membutuhkan ini teman-teman. Ini tuh baju newborn namanya. Nah untuk selanjutnya aku juga sudah menyiapkan sleep suite dan body suite guys. Jadi ini dia, ini tuh aku ada beli sleep suite, ada 6 pieces, kemudian body suite-nya aku beli 3 pieces aja. Jadi aku tuh belinya tuh harga bundling gitu guys. Ini tuh kayaknya harganya 155.000 udah dapat 3 pieces. Untuk sleep suite-nya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini aku beli yang ukurannya agak besaran gitu, ukuran 6 sampai 9 bulan. Kenapa? Karena supaya bisa dipakai lebih lama gitu teman-teman. Kalau misalkan aku belinya newborn, kan aku newborn kan udah punya ini kayak gitu, makanya aku belinya yang sleep suite-nya itu aku besarin lagi supaya dipakainya itu agak lumayan lama gitu ya guys. Untuk di bagian kakinya juga ini tertutup teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya juga aku ada beli sleep suite lagi. Kalau ini tuh bukan harga bundling, ini aku beli satu persatu, tapi harganya cukup murah juga. Satunya itu 35.000 guys. Jadi modelannya tuh sama,
Kayak tadi di sini juga tertutup gitu kakinya, tapi lengannya tidak tertutup. Jadi aku udah menyiapkan slip suite-nya itu 6 pieces teman-teman, dan yang ini juga aku pilihnya itu ukuran yang 3 sampai 6 bulan teman-teman, karena mengantisipasi aja. Kan tidak tahu bayi kita tuh seberapa gitu loh, gede atau gimana, karena cepet juga gedenya, makanya belinya yang aku naikkan aja. Nah, untuk body suite-nya di sini aku juga udah menyiapkan 3 pieces karena aku tidak banyak-banyak beli baju, guys. Nanti aja beli bajunya lagi kalau misalkan sudah di luar anaknya kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama, ini tanpa lengan ya, guys. Seperti ini bentukannya, lucu banget. Nah, seperti ini yang ada lengannya, ini body suite. Ini harganya juga murah, aku belinya tuh satunya tuh cuma Rp20.000. Aku cuma menyiapkan bajunya itu cuma itu aja, guys. Lanjut untuk clothes yang kedua, ini itu pakaian juga tapi berbeda ya, guys. Aku udah menyiapkan ada topi, teman-teman. Taram, ini dia topinya. Aku cuma menyiapkan 3 topi doang. Terus ada satu lagi itu yang satu set dengan bedongnya. Untuk topinya sendiri aku cuma beli satu ini doang, guys. Ini dari Bohopana dan ini cakep banget, guys. Ini topi newborn. Dan untuk 2 topi ini juga ini punya ponakan aku. Jadi ini lungsuran dari ponakan aku, teman-teman, tapi masih bagus dan masih bisa dipakai. Jadi sini aku menyiapkan ada 3 topi, 4 topi dengan yang satu set dengan bedongnya, guys. Terus kemudian ada sarung tangan seperti ini, guys. Sarung tangan dan sarung kaki ya. Ini untuk sarung tangannya dan ini untuk sarung kakinya. Jadi di sini aku menyiapkan beberapa sarung tangan dan sarung kaki karena ini juga dibutuhkan banget untuk baby newborn. Karena dia perlu kehangatan gitu, jadi setiap hari itu harus dikasih ini supaya tidak kedinginan. Sudah menyiapkan 6 pieces sarung tangan, guys. Ini juga harga bundling, jadi satu set itu isinya 3 pieces gitu, dan ini aku ada beli 2 pieces, jadi isinya 6 sarung tangan. Nah, untuk selanjutnya aku juga udah menyiapkan swaddle atau bedong bayi. Jadi aku ada beberapa beli swaddle alias bedong bayi, guys. Ini juga aku belinya tuh harga bundling. Jadi yang pertama ini aku beli yang satu set gitu sama sarung tangan dan sarung kaki, kemudian ada toppingnya. Dan ini kain bedongnya, guys. Ini kualitasnya bagus sih menurut aku. Nah, untuk selanjutnya juga ini juga aku beli yang harga bundling gitu. Ini tuh satu paket isinya tuh 4 bedong. Dan yang ini tuh 3 bedong gitu, guys. Karena aku sendiri sebagai new mom, aku mementingkan untuk kehangatan anakku sendiri. Jadi aku mempersiapkan bedong itu lumayan banyak, teman-teman, karena rencananya memang pada saat newborn itu aku tidak pakai pampers. Jadi aku mau pakai popok kain aja gitu, guys, selama ya kurang lebih 1 bulanan gitu. Aku anak aku nantinya bakalan aku kasih pakai popok bayi gitu, guys. Makanya aku sedia swaddle atau bedong ini lumayan banyak. Walaupun ini kalau misalkan tidak digunakan untuk bedong pun ini tuh bisa digunakan sebagai selimut, teman-teman, karena ini juga kainnya tuh bagus gitu. Bisa digunakan sebagai selimut atau tatakan di setrol atau semuanya, karena ini juga kegunaannya tidak cuma dipakai untuk bedong aja. Makanya aku beli agak lumayan banyak gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini aku udah menyiapkan popok baby karena tadi aku udah bilang, guys, aku maunya pakai popok yang kain aja. Jadi aku udah menyiapkan beberapa, di antaranya yaitu celana yang ada talinya seperti ini. Nah, seperti ini, guys. Aku udah menyiapkan beberapa dan lumayan agak banyak. Ini juga aku tidak beli, guys, karena udah ada. Ini punyanya ponakan aku, yaitu anaknya kakak aku, masih bagus-bagus, jadi aku tidak beli. Terus kemudian aku juga udah menyiapkan ini itu kayak gurita gitu, guys, seperti ini. Jadi sebenarnya ini tuh udah tidak dianjurkan gitu, tapi kalau misalkan memakaikannya itu tidak terlalu
seret, tidak terlalu ketat gitu, itu sih tidak masalah ya guys. Kalau di daerah aku masih pakai seperti ini. Nah kemudian aku juga udah menyiapkan yang modelannya seperti ini, tapi modelnya itu berbeda ya, ini tuh kayak keraketan gitu teman-teman. Nah next untuk list yang selanjutnya, kaos dalam newborn guys, tapi di sini aku belum beli kaos dalam newborn, aku rencananya beli nanti aja kalau misalkan dedeknya itu udah di luar gitu. Terus kemudian ada eye mask seperti ini teman-teman. Eye masknya ini digunakan ketika dedek kita tuh masih berjemur gitu, jadi matanya ditutupin pakai ini seperti itu guys. Nah untuk selanjutnya juga ada slebber, tapi di sini aku tidak beli dan belum beli karena aku pikir itu tidak terlalu penting gitu guys. Tapi kalau misalkan kalian pengen mempersiapkan sedini mungkin, kalian bisa beli saat ini juga. Nah untuk selanjutnya kalian jangan lupa mempersiapkan untuk beli kaos kaki ya guys. Di sini aku juga udah beli beberapa kaos kaki. Ini ada 3 kaos kaki seperti ini guys, 1, 2, dan 3 kaos kaki. Nah aku juga udah beli kaos kaki yang selanjutnya, yaitu seperti ini guys. Ada 4 pieces kaos kaki. Jadi di sini aku mempersiapkan ada 7 pieces kaos kaki teman-teman. Seperti ini guys, kaos kakinya lucu banget. Ini kalau misalkan dedek bayinya mau dibawa-bawa kemana itu kan harus pakai kaos kaki teman-teman. Kalau di rumah aja dan newborn itu yang digunakan kan sarung tangan dan sarung kaki. Tapi kalau udah agak besaran gitu, sekitar umur 1 bulanan, dia kan udah membutuhkan kaos kaki seperti ini. Untuk bagian clothes, list yang aku buat itu cuma itu aja guys yang benar-benar dibutuhin. Nah selanjutnya kita pindah ke bagian perlengkapan tidur. Nah untuk perlengkapan tidur sendiri, yang pertama kali kalian siapkan itu ada set baby nest atau 1 set kasur bayi gitu guys. Tapi kalau aku itu tidak beli set baby nest. Kenapa? Karena menurut aku kasur bayi itu digunakannya itu cuma sebentar banget gitu. Sekitar umur 3 bulanan aja itu udah kayaknya bayinya tuh udah gak mau tidur di kasurnya bayi gitu loh guys. Makanya dipakainya tuh cuma sebentar aja. Jadi aku tidak beli ya guys. Dan untuk yang selanjutnya ada bedding set, itu juga aku tidak beli. Nah untuk selanjutnya itu ada bed cover baby guys. Jadi aku untuk kasur bayinya aku ganti menggunakan bed cover baby seperti ini guys. Ini aku beli dari brandnya Nava. Jadi di sini itu udah dapat 2 bantal gulingnya guys. Ini sarungnya bisa dibuka dan bisa diganti. Terus kemudian ada dapat 2 bantal juga, bantal peyang dan bantal yang biasa aja. Nah untuk bed covernya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi ini nantinya bisa digunakan untuk alas tidur baby kita. Kalau misalkan kita belinya tuh yang bed covernya seperti ini, untuk alas tidur itu bisa digunakan sampai anak umur 1 tahunan gitu. Jadi lumayan panjang untuk memakaikannya guys ya. Karena aku memang sangat teramat mendetail untuk barang-barang yang aku beli ini. Aku benar-benar udah mengelis yang kira-kira itu tidak mubazir gitu dan bisa dipakai jangka panjang. Jadinya aku untuk baby nestnya aku ganti dengan bed cover bayi seperti ini. Kalau misalkan kalian belinya itu 1 set baby nest gitu kan udah dapat penutupnya gitu. Kalau aku kan belinya kan bed covernya, jadi belum punya penutupnya. Makanya di sini aku ada beli penutup bayinya seperti ini. Ini tuh penutup bayi yang biasa aja gitu. Seperti inilah pokoknya guys gambarannya. Ini nanti ditutupkan di bayi kita supaya tidak diganggu sama nyamuk atau hewan-hewan yang kecil-kecil gitu. Nah kemudian untuk perlengkapan tidur itu juga aku udah menyiapkan selimut baby guys. Ini dia untuk selimutnya. Ini tuh selimutnya belum aku bongkar teman-teman. Jadi aku beli yang seperti ini. Yang bagian sini tuh kayak ada bentol-bentolnya dan dalamnya itu lembut dan berbulu seperti ini. Ini aku cuma menyiapkan 1 aja guys, karena
Memang selimut bayinya itu penting banget. Kalau misalkan kalian mau menyiapkan lebih dari satu juga boleh banget, tapi aku cuma beli satu aja karena aku berpikir untuk bedongnya sendiri ini juga bisa digunakan sebagai selimut baby. Seperti itu. Dan untuk barang yang selanjutnya itu ada Wonder Pad. Untuk Wonder Pad-nya sendiri itu aku belum beli, guys. Nah, untuk barang yang selanjutnya itu ada bantal anti peyang. Oke, untuk list selanjutnya di sini ada perlengkapan mandi dan cuci. Untuk perlengkapan mandi, aku udah menyiapkan bak mandi beserta matrasnya, teman-teman. Seperti ini, guys. Ini juga masih ada plastiknya gitu. Oke, seperti ini. Ini tuh aku beli dari brandnya Yumi. Jadi ini tuh ukurannya tuh agak besaran gitu, dan ini tuh modelannya itu lipat gitu, guys. Jadi lebih efektif dan enak aja, ringkes aja gitu. Kalau misalkan tidak dipakai bisa dilipat kayak gitu. Karena ini juga ukurannya besar. Dan untuk bantalnya sendiri, matrasnya ini aku belinya terpisah, guys. Karena pas aku saat beli bak mandinya ini yang varian ada matrasnya satu set itu udah habis. Makanya aku belinya tuh yang baknya sendiri, matrasnya sendiri, seperti itu, teman-teman. Ini juga kualitasnya bagus banget sih, guys. Aku pilih yang warnanya peach karena kelihatan lebih bersih aja gitu. Terus list yang selanjutnya itu ada handuk dan wastafel. Jadi di sini aku udah menyiapkan 2 wastafel juga. Aku menyiapkan cuma 2 wastafel, dan kemudian aku juga udah menyiapkan 2 handuk, teman-teman. Jadi ini handuk yang pertama dan ini handuk yang kedua, ukurannya berbeda. Ini lebih kecil dan ini yang agak besaran gitu, guys. Karena supaya bisa digonta-ganti gitu kalau misalkan mempersiapkan handuknya itu 2. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sabun dan sampo. Jadi aku juga udah mempersiapkan sabun dan samponya itu dari brandnya Sweet Sal, dan aku beli ini itu yang paketan gitu, teman-teman, yang paketan tapi yang ukurannya tuh kecil. Ini sabun mandi dan samponya aku pakai mereknya Sweet Sal. Terus kemudian ada laundry deterjen. Untuk laundry deterjennya aku pakai produknya Sleek. Nah, untuk sabun cuci botol atau sabun pencuci peralatan botolnya aku juga menggunakan dari brandnya Sleek. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perlak, guys. Karena perlaknya itu sangat teramat penting banget. Ini digunakan ketika baby kita tuh habis mandi gitu loh. Perlaknya sendiri aku pilih dari brandnya Sugar Baby. Dan aku pilih perlaknya itu yang seperti ini, guys. Ini sih untuk kualitasnya sendiri jangan diragukan, ini itu udah bagus banget gitu. Aku pilih yang motifnya ini dan belakangnya itu polos. Ini juga lemes banget gitu, guys. Ini digunakan ketika baby kita habis mandi ya. Kita taruh sini, terus kita gantiin baju dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk list yang selanjutnya di sini ada sikat botol baby. Di sini aku juga belum beli karena aku belum beli botolnya juga. Aku tuh sebenarnya bingung, teman-teman, mau beli botol baby atau tidak, karena aku takutnya tuh kalau misalkan aku kasih botol, minumnya di botol gitu tuh babynya tuh bingung puting gitu loh, guys. Makanya aku masih galau, aku tuh mau nge-mix DBF semuanya atau mau di-mix dengan botol kayak gitu, guys. Menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada skincare, body care, daily, dan P3K. Dan untuk yang pertama kali yaitu kalian harus mempersiapkan minyak telon, guys. Jadi di sini aku udah beli 2 minyak telon. Yang pertama dari Doodle. Dari Doodle ini juga baunya tuh wangi banget gitu, teman-teman. Baunya green tea, jadinya tuh sedap gitu loh. Nah, yang selanjutnya ini aku juga beli dari brandnya My Baby. Ini juga wanginya itu sedap dan enak banget gitu, yang tidak terlalu menyengat tapi seger gitu loh, guys. Wangi baby banget. Untuk hair lotionnya aku juga pilih dari brandnya Sweet Sal karena ini beli paketan itu udah dapat ini, guys. Terus kemudian bedak bayinya, karena untuk bedak sendiri itu baby newborn kan tidak dianjurkan untuk memakai bedak tabur. Jadi di sini aku udah menyiapkan bedak padat dari brandnya Pigeon. Nah, untuk baby oilnya aku juga pakai dari brandnya Sweet Sal.
Terus kemudian ada baby cologne. Baby cologne-nya aku ada dari Bambi. Ini yang variannya Morning Breezy. Untuk baby creamnya, di sini aku ada beli dari Sweet Soul. Krim anti nyamuknya ini aku dari Bebe Rose. Teman-teman, ini aku masih coba-coba sih. Tapi kayaknya sih ini tuh recommended banget karena banyak banget yang pakai, makanya aku beli ini guys. Tapi belum tahu kualitasnya seperti apa, apakah bisa benar-benar mengusir nyamuk atau tidak guys. Nah, untuk selanjutnya di sini aku juga udah menyiapkan tisu basah non alkohol. Jadi di sini aku udah beli tisu basah punyanya Cushion Baby yang newborn seperti ini. Aku udah menyiapkan beberapa tisu teman-teman. Terus kemudian ada cotton ball. Ini juga aku udah beli cotton ball. Ini aku juga beli cuma satu doang karena aku belum tahu ini tuh berguna banget atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan berguna banget aku bisa beli lagi karena itu juga banyak banget yang jual dan gampang gitu loh guys. Nah, untuk selanjutnya ada cotton bud guys. Ini dia cotton bud, aku juga udah menyiapkannya. Tidak lupa ada kasa steril. Ini aku juga udah menyiapkan kasa steril. Ini digunakan untuk menutupi pusher baby kita. Kalau misalkan pusher baby kita tuh belum lepas gitu, ini menggunakan ini. Krim ruam popoknya ini juga aku udah dapat dari Sal guys. Ini tuh udah satu paket gitu. Di sini tulisannya sih dia per krim, tapi tidak tahu ini tuh ampuh atau tidak teman-teman. Nah, untuk selanjutnya aku udah menyiapkan Baby Nail Hair and Kids. Ini dia teman-teman, ini tuh udah satu paket gitu. Udah ada sisirnya, udah ada gunting, dan udah ada gunting kukunya guys. Ini satu paket dan ini udah BPA free, jadi aman banget untuk baby kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembersih lidah, termometer, pembersih hidung dan telinga, dan itu aku belum beli guys karena aku akan beli nanti aja kalau misalkan dedenya udah di luar. Nah, untuk barang selanjutnya itu ada rak susun teman-teman. Ini dia raknya, ini aku beli harganya juga murah. Ini nanti digunakan untuk menaruh barang-barang baby kita kayak skincare, body care, popok bayi, tisu dan lain-lain. Ini menggunakan rak ini dan storage. Aku beli storage-nya itu dari IKEA. Seperti ini storage-nya guys. Ini tuh udah dapat 6 pieces gitu storage-nya. Untuk yang pertama yang ukuran kayak gini itu aku udah dapat 2, ini sama ini guys. Kemudian yang ukurannya kecil itu juga aku udah dapat 2, dan ada yang ukurannya besar banget itu juga dapat 2 guys. Yang besar tuh seperti ini teman-teman. Ini juga dapat 2 pieces guys. Jangan lupa juga kalian harus mempersiapkan tisu keringnya. Ini tisunya aku beli dari brandnya Paseo yang Baby Pure Soft karena ini memang menurut aku yang teksturnya itu lembut banget gitu guys. Nah, untuk selanjutnya kita kebutuhan menyusui guys. Untuk barang yang pertama yang diperlukan itu adalah electric pumping guys. Di sini aku belum beli karena aku masih bingung gitu. Aku tuh mau full DBF atau mau pakai dot bayi gitu, aku masih bingung, masih galau, makanya ini aku belum beli. Kalau misalkan aku udah berubah pikiran, aku udah terbuka pikirannya, mungkin aku akan beli sekalian dengan botol dotnya guys. Nah, di sini juga ada botol dot, ada kantong ASI, ada breast pad. Aku juga tidak beli breast pad. Kenapa? Karena aku hanya di rumah aja, makanya aku tidak beli guys. Tapi kalau kalian yang ibu-ibu pekerja di luar itu harus banget kalian punya beli breast pad ya, karena mencegah ketika ASI kita itu merembes gitu. Nah, untuk selanjutnya ada silikon breast pump, aku juga belum beli. Terus ada nursing cover, itu juga penting guys, tapi aku belum beli. Ada nipple cream guys, tapi di sini aku tidak beli nipple cream, melainkan aku ada beli multiman. Ini itu digunakan untuk mengkompres nipple kita ketika nipple kita itu lecet gitu, karena setahu aku dari pengalaman ibu-ibu, dari pengalaman teman-teman aku, untuk bayi newborn sendiri itu lidahnya tuh masih sangat amat tajam gitu. Jadi
melukai nipple kita guys, makanya aku ngantisipasi untuk beli ini tuh untuk mengkompres, dan ini di keterangannya sih bisa meredakan nyeri di nipple kita dan bisa merelaksasikan nipple kita seperti itu guys. Nah untuk selanjutnya yaitu ada ASI booster. Kalian penting banget ini ASI booster itu harus ada teman-teman, tapi di sini aku belum beli karena memang aku belum beli guys. Jadi belinya nanti aja kalau benar-benar mau mendekati HPL. Nah untuk barang selanjutnya kalian juga membutuhkan bantal menyusui guys, karena bantal menyusui ini juga menurut aku lumayan penting, lumayan guys, karena ini kayaknya bakalan digunakan pada saat baby kita tuh masih newborn gitu. Kalau misalkan baby kita udah banyak bola itu kayaknya udah gak mau kalau misalkan kita menyusui ditaruhnya di sini gitu guys. Ini aku beli bantal menyusuinya itu dari Mommy Pet dan ini udah free dengan bantal peyangnya teman-teman. Oke lanjut kita ke kebutuhan ibu guys. Di sini tuh ada bra menyusui. Jadi ini juga sangat teramat penting banget guys. Ini aku udah menyiapkan ada 4 pieces bra menyusui guys. Ini tuh aku beli online gitu. Harganya murah tapi kualitasnya bagus teman-teman. Ini harus banget ya guys, karena misalkan kalau kalian yang menyusui tidak punya bra menyusui itu sangat teramat menyusahkan sekali teman-teman. Nah untuk selanjutnya di sini ada korset. Aku tidak menampakkan korsetnya karena korsetnya masih dicuci guys. Nah untuk selanjutnya ada baju menyusui seperti yang aku pakai ini, juga bisa banget untuk digunakan baju menyusui guys. Terus kemudian ada gendongan baby. Di sini aku udah menyiapkan gendongan baby juga. Ini tuh seperti ini teman-teman gambarnya gendongan babynya. Terus kemudian ada cooler bag, aku juga belum beli. Ada diaper bag, aku juga belum beli guys. Aku cuma beli untuk diaper bagnya itu aku ganti menggunakan tas yang ini tas travel teman-teman. Jadi sebenarnya memang aku tuh tidak tertarik untuk beli diaper bag karena aku berpikir kalau misalkan keluar-keluar gitu ya udah cukup pakai tas yang agak besaran gitu aja udah cukup. Tapi kalau misalkan mau dibawa di rumah sakit atau bag hospital, ini aku udah beli tas travel gitu guys. Seperti ini juga cukup lumayan besar banget dan kainnya tebel banget. Ini juga bisa digunakan ketika kita mau bepergian gitu. Ini bisa banget digunakan guys. Ini lebih berguna daripada diaper bag menurut aku teman-teman. Ini juga bisa digunakan sebagai diaper bag sih, dan ini harganya juga murah banget gitu. Kalau diaper bag kan harganya itu lumayan sangat mahal gitu loh guys. Dan jangan lupa untuk menyiapkan ini dia pembalut maternity. Di sini aku beli dari brandnya Softtek. Ini aku beli yang 20 pads guys. Jadi nanti kalau kurang bisa beli lagi lah ya. Oke, kita lanjut ke list yang terakhir yaitu list orders atau lain-lain. Jadi sebenarnya ini tuh digunakan, bisa juga tidak digunakan. Jadi ini bisa penting, bisa juga tidak penting guys. Untuk yang pertama itu keranjang laundry, tapi di sini aku tidak beli. Terus kemudian ada playmat. Aku juga belum beli guys. Ada rak akrilik cotton ball and buds. Itu aku udah beli, cuma belum sampai teman-teman. Nah kemudian ada stroller. Di sini aku juga belum beli guys. Nanti aja belinya kalau misalkan babynya udah di luar. Atau kalian bisa menggunakan bondcar elektrik. Tapi aku tidak tertarik guys. Jadi aku tidak minat untuk beli bondcar elektrik karena tidak semua bayi mau ditaruh di situ, dan itu dipakainya juga sebentar banget dan harganya mahal teman-teman. Jadi aku tidak tertarik. Nah untuk selanjutnya ada car seat, baby chair, baby walker guys. Menggunakan bantal bayi, sofa bayi seperti ini teman-teman. Ini aku udah beli sofa bayi guys. Ini menurut aku lumayan terpakai banget sih bayinya. Kalau ditaruh di sini tuh terpakai banget sih menurut aku, makanya aku beli yang itu aja karena menurut aku lebih affordable dan lebih berguna seperti itu guys. Nah untuk selanjutnya juga aku udah beli, ini ada boneka teman-teman.
Ini lucu banget bonekanya, ini harganya juga murah, kualitasnya bagus. Ini aku sengaja beli ini karena rencananya nanti buat teman tidur bayi aku gitu loh. Kalau bayi aku udah ada temannya ini gitu guys. Nah, segini saja teman-teman list barang-barang untuk baby newborn. Jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurang bisa kalian komen di bawah, karena memang ini bener-bener list yang aku gunakan seperti itu guys. Jadi kalau misalkan ada kekurangan, ada salah kata, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi, karena aku juga new mom teman-teman. Oke, segini saja guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.